pengelolaan rumpun ya, sama belajar bagaimana menjadi fasilitator yang Perkenalkan, saya Jajang. besok pagi. Saya adalah fasilitator sekolah lapang bambu. Ini adalah laporan dalam bentuk visual pelatihan bambu di Hulu Das Bribin yang diinisiasi oleh C4 dan difasilitasi oleh Bambu Bos bekerja sama dengan Haibam Indonesia. Pelatihan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu hutan bambu lestari, pembibitan, dan pembuatan kerajinan. Kayu nopo jati mauni nopo sengon mau sing tentang mriko. Rumpunnya banyak yang situ. Lengket mau nih dulu. Trengket-trengket. Sesi hutan bambu lestari fokus pada materi pengenalan jenis-jenis bambu, mengidentifikasi rumpun yang sehat dan tidak sehat, merawat rumpun bambu, dan agroforestry. Pelatihan ini dikemas secara partisipatoris, di mana semua menjadi guru dan semua menjadi murid. Fasilitator bertugas mengatur lalu lintas pengetahuan agar para peserta bisa saling belajar. Ketinggal nopo Pak? Kurang terang Oh, jarak gambar terus Simbae nek ajeng gambar ngetang mriki, Mbak. kene iki mau nih Iki niki enggak dong jadi. mboten. Mirsani mawon. jati Gambar. jati PJ. Nah, PJ. kene iki mau Jati. Masalah tanam harusnya kayak kita hidup, kita perlu rumah. Begitupun juga dengan tanaman. Ketika tanaman itu ya rumahnya lahan atau tapak kita istilahkan, yaitu tanah tadi. Yang Gunung Kidul terkenal dengan batuan kars, itu terbukti ketika terjadi misalkan puturunan tanah ini terjadi, kelihatan yang kars itu seperti apa. Ini ada contoh kars itu seperti ini, Pak. Jadi ketika misalkan ini ada namanya suksesi alami sama sekunder. Jadi misalkan ketika ada suatu lahan di Gunung Kidul ini dibabat, dipotong, dipanen gitu misalkan, ketika tidak ada tindak lanjutnya untuk penanaman kembali, itu bisa mengakibatkan tanahnya rusak. Karena dia sudah terbiasa kars ketika ditanaman, dia senang ketika akar masuk, dia mulai mecah kars ini. Kalau ini kan contoh yang belum terpecah ini. Iya. Jadi ketika dia ditanam di awal pertanaman, beberapa mungkin ada salah satu faktor kegagalan tanam, karena ketika dia umur kecil, si akarnya masih sedikit dan masih berukuran kecil juga, dia nggak mampu menembus sini. Menembus batu ya. Nah, makanya komposisi hutan itu diperlukan. Ada akar tunggang istilahnya, ada akar serabut. Nah, jadi itu dicampur sehingga yang akar tunggang bisa menembus ini, akar serabut bisa mengikat. Oh, Jadi seperti yang Pak Jajang jelasin kemarin, salah satu ada banyak yang terjadi masalah, orang menyalahkan bambu untuk ketika ditanam di sungai, terus lama-kelamaan karena tajuknya sangat tinggi, miring, terus ketika roboh, yang disalahkan bambunya. Padahal ketika kesalahannya adalah meninggalkan bambunya satu.
memang gambar jati. Iki sama bambu nanti, Mas, Mas. bambu Nah, Mas bambu iki. iki Mas. Niki kalau ten mriki. Iya, sini. Sebelah sini. Iya. Ini Pak, Nggih, nggih. bambu ya? Iya, bambu kayak gitu. Tapi anu rumputnya rodok cilik, Mas. Oh. Rumputnya rodok cilik. Kados ngeten iki tapi lebih Ah, banyak. kayak iki, persis kayak iki. Ini gede Mas ini. Gene jenengan wong Mbah sik keteng-keteng. Gede, dereng-keteng. Peserta diajak untuk belajar melaporkan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan, peta, dan gambar, lalu mempresentasikan. Kan jelek gitu. Ini untuk pengamatan dari kelompok kami untuk bambu apus. Di gambar ini untuk mempermudah imajinasi, oh itu pohon bambu, oh itu pohon ini gitu. Ya sedangkan yang sini hanya simbol-simbol saja. Saya bikin simbol agar cepat kita selesaikan gitu. Untuk mengejar waktu yang selalu mengejar pada kita. Baiklah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi tadi masing-masing sudah presentasi ya, dan Mas Jikro sudah menyampaikan tentang apa itu agroforestry. Nah ini saya ingin mencoba mengulas dari sebenarnya dari kelompok Wana Lestari. Tari dan Sobowono. Ini sudah sangat jelas ya. Sudah memberi pelajaran pada kita pada kesimpulan bahwa bambu bisa berteman dengan yang lain. Cuma dari yang dipresentasikan saya ada beberapa catatan yang mungkin perlu diperdalam ya untuk kita para calon pelatih. Sesi kedua adalah pembibitan. Pada sesi ini kami belajar tentang bagaimana cara pembibitan, yakni rimpang, stek batang, stek cabang, dan cara runduk. Ragu-ragu tuh masalahnya, takut salah. Awas yuk, Bu. Ini apa? Ini matar. Sesi ketiga adalah sesi membuat kerajinan. Sesi ini difasilitasi oleh Heibam Indonesia. Di sini, peserta belajar membuat kerajinan berupa keranjang dan kap lampu dari bambu bulat dan bambu laminasi. Dua bentuk ini dipilih karena dapat mengakomodasi teknik-teknik dasar kerajinan, seperti memotong, membelah, meraut, melaminasi, mengebor, finishing, dan lain-lain. Secara umum, peserta sangat antusias dan senang. Berdasarkan evaluasi capaian harapan, 8 peserta merasa puas sudah bisa mencapai harapan yang mereka tulis di hari pertama. Sedangkan 2 peserta lain masih belum sepenuhnya karena mereka merasa masih penasaran. Sama Pak Jenjang dan rekan-rekan nanti tetap ada kelanjutan untuk desa kami, mungkin nanti untuk penjualan bambu atau untuk kerajinan tetap monggo kita berlanjut, jangan sampai seperti kata Bu Biba kemarin, aku masih seperti yang dulu. Saya kepinginnya ke sana. Gitu aja Mas, terima kasih.